Sairan di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu. Jos, Gimana bos? besok ini weekend besok Ah. Sabtu, Oh, iya, malam besok minggu Sabtu ya? kita ke kafe lagi gimana? Kita open table, kita sekali minum lagi. Wah, Gimana dong? Jangan besok dong. Kalau besok Sabtu nggak bisa kayaknya saya. Mending minggu depan. Iya, pada nggak bisa nih, sibuk. Jangan besok dong. Terus ada kerjaan open table. Itu hanya itu. Iya, emang Depan lu masa punya nggak ada duit. lagi? Hei, Biasanya emang lu punya duit? Di antara kita kan lu yang paling miskin. Nggak boleh gitu loh. Ini teman kita loh, ini guys. fakta sih, ini fakta loh. Nggak boleh teman kita Iya, loh jadi. gimana? Mana, sih mana? lu? Nggak boleh gitu loh guys. Dia teman kita loh. Nggak boleh diejek terus. Kasihan loh. Tapi emang faktanya gitu kan? Iya. Iya, faktanya gitu sih sebenarnya. Coba aku lihat kau punya duit berapa? Lu punya duit berapa? Gue lihat sini. Mana dapat lu? Mana coba? Tunggu, saya cek dulu. Berapa tuh? Wah ini, jangan salah, jangan salah. Alah, dapat lecet kayak gitu. Mana bos? Nggak ada. Ya, Alah, kosong. kanker. Gimana sih? Kirain tebal duit semua ternyata karena bol. Alah. Pakai duitmu dulu. Nah, ayo patungan aja patungan. Buset, patungan mulu. Kasihan lo dia. Perasaan ngambil gue duitnya. terus yang mau nombokin lu. Nggak apa-apa. Mumpung kita masih punya uang lo. Kasihan lo dia. Mending lu aja gimana yang nombokin? Nah kalau aku sendiri nggak cukup mending itu patungan tuh 1, 2, 3, 2000 mungkin. Perasaan gue terus yang nombokin. 2000 dapat parah. Kasihan 2000 lo. doang, parkir. Mau nangis lo dia Ya kasihan. elah. Udah parkir 5.000. Kalian Apa ini ini? loh, oh, setiap nongkrong pasti dibahas itu lagi. Ada nggak sih dibahas yang lain? Hah? Ada nggak? Enggak asik sih, asik bahas. Asik Bahas sih. ini asik sih. Iya, soalnya asik sih bahas Iya, orang Nggak ada yang miskinnya seru nggak? lagi sih. Iya, fakta tuh asik Mau nangis banget. lo, kasihan lo guys. Hidup Nggak kita boleh boring dibully sih. lo. Udah nggak boleh dibully lo. Ini bukan ngebully sih, ya namanya juga nongkrong pasti kayak gini. Minta maaf nih Pak. Oh ya, ya deh. Maaf ya, ini cuman bercandaan di tongkrongan aja kok. Iyo, Soalnya nggak ada yang lebih miskin daripada lu sih yang buat dibully. Bercanda. 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 Udah, nggak usah dibawa. Itu cuma joking doang. Kasihan lo Iya. hidup gini lo. Mending kita nonton Igen Talk aja. Nah itu tuh. Mana? Ayo ayo ayo. Ayo, ayo, Ya, Ayo, udah, itu ayo, yang gas. benar. Gaspol. Nel, aku ada cerita deh. Duh, cerita lagi kamu ini. Hari ini jangan-jangan kamu mau cerita horor lagi kayak kemarin. Bukan. Udah, Vi, kamu mau cerita apa hari ini? Jadi gini, aku tuh dulu dibully tahu. Hah, sumpah? Seorang Vio dibully? Sumpah? Ya iya, jadi dulu aku dibully gara-gara aku tuh jelek, dekil, ya gitu-gitu deh. Ih, masa sih kamu dibully? Terus pas kamu dibully dulu tuh, kamu gimana? Kamu ngelawan mereka atau diem aja? Ya aku diem aja, hampir semua orang kayaknya waktu itu bully aku. Kok bisa sih kamu diem aja? Kalau aku jadi kamu, udah tak tonjokin satu-satu. Ih, parah banget sih, Vi. Ya aku nggak bisa ngelawan, 1 lawan 1000 jadinya. Iya, harusnya tuh kamu speak up gitu loh, ngelapor ke siapa, ngadu ke siapa, atau ngelawan mereka, jangan diem aja. Ya kan otomatis kalah kalau banyak orangnya. Aduh, yang penting sekarang kamu udah gak dibully lagi kan? Mm-mm. Gimana sih, Vio? Emang kamu pernah nggak dibully dulu? Kalau dibully sih aku nggak pernah ya, cuman aku kasih tau nih, dulu tuh aku kan punya banyak temen gitu kan. Terus justru kami yang ngebully kayak gitu. Parah banget sih. Ya tapi kan sekarang udah enggak, aku kan sekarang udah bener. Gini-gini nih, calon generasi bangsa suram. Mana ada? Mohon maaf, sudah selesai pekerjaannya dari tadi, gibah mulu. Ini Lagi kan pada jam, ngerjain apa sih? Ngomongin apa? ini kan jam istirahat dan Nona, sekarang sudah jam berapa? Maaf komandan. Ayo, Ini loh si Vio dari tadi ngajakin cerita terus, curhat terus kerjaannya. coba-coba hari ini sudah berapa kasus yang diselesaiin? Cek. Vio udah selesai berapa? kalau aku sih komandan banyak. Ah masa sih bohong banget, orang kerjanya dia aku yang kerjain kok komandan. Coba Nela, selesai berapa kasusnya?
Nih buktinya nih ada 2 nih, udah 2 rangkep. Aku kerjanya udah kelar loh. Sekitar 20-an kali ya udah kelar. Udah. Kamu benar udah selesai, Vio. Udah. Benar. Udah Alah, kan dia bohong loh komandan. Aduh, memang nih anak-anak ini gimana coba? Gini aja deh. Daripada kita gini terus, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi, ini kan lagi di ruang kerja, terus tempatnya kecil dan kita nggak punya alat musik, gimana dong? Alah, panggil aja Yanto. Yanto, panggilin dong komandan. Yanto, Yanto, ayo cepet dong Yanto. Siap Bu Komandan, siap Bu Komandan. Ini saya bawakan musik. Senggol. Memang ya, ini kayaknya perlu memperluas area kerja kita deh. Iya ini. Biar kita tuh kalau sambil kerja bisa serius tapi bisa sambil healing gitu loh. Bisa. Alat musiknya agak-agak nih. Ini ya Bu ya. Iya, baik. Taruh di sini. Masuk Pak Eko. Situ deh. Nih, saya ikutin. Nih. Aduh, ribet sekali ya. Namanya juga ruangan kecil Bu. Ya, Minta besok. uang Bu, minta uang. Ya, besok ya. Biarin deh. Senggol. Makasih ya Yanto. Sama-sama. Dibayar lebih ya. Mau bayar berapa? Sebisa. Oke, seikhlasnya ya. Ikhlas. Oke, baiklah. Ada satu lagu bagus. Lagu apa tuh? Hidupmu berharga. Kita lihat ya, Nela pasti udah bisa kan? Kita nyanyi dulu kali ya. Oke. Hidupku berharga bagi alam. Tiada yang tak berkenan di hadapannya.
sebelum kita lanjutin aktivitas kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang tercipta di saat ini. Kami mau minta penyertaan-Mu Tuhan, biarlah aktivitas kami dari awal hingga berakhirnya hanya memuji dan nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang kita kembali kerja lagi. Yanto, tolong Yanto. Jido. Lama Jido. banget. Ya Allah. Dari mana sih Sebentar yang toh, yo. Oh iya, siap. Kita udah mau kerja lagi nih. Cepet. Bisa kan kerja kok. Ih. Biasanya kalau saya di sini toh Jangan melihat mbak bilang-bilang berdua dong. ini, saya mbak berdua ini ngobrol toh ya. Oh, sukanya ngobrol-ngobrol gitu. Fitnah nggak sih? mana ada kita kayak gitu. Tadi ketahuan tuh sama ibunya toh. Ya, jadi setiap hari mereka kalau aku nggak ada, mereka ngobrol-ngobrol doang ya. Gibah-gibah aja ya. Naikin gaji ya, Bu? Oke. Kok Papa naik gaji ya? Pusing ya saya. Aduh. Oke. Apalagi? Oh, itu iya. belum masuk. Pusing saya, Nanti Bu. mbaknya nggak bisa kerja Nggak toh. bisa ngetik saya. Bisa Bu. ngetik dia. Iya. Nanti alasan lagi. Oh iya. Oke. Ada aja tuh orang sana. Oke. Oke. Thank you ya Yanto ya. Oke, sekarang mari kita melanjutkan pekerjaan kita. Yuk kita buka-buka kasus lagi yuk, apa yang kita bisa selesaikan. Karena tadi Vio masih banyak kayaknya kasusnya yang belum selesai kan? Iya nih si Vio nih. Jadi Aku kita- lagi aku. Iya dong. Ayo kita kerjain semuanya biar cepat selesai. Apa ini? Kenapa tiba-tiba kamu datang nangis? Kamu habis berenang di mana? Jangan gitu Vio. Ini bukan berenang loh, kakak polisi. Nggak lihat aku habis nangis nih. Oh. Jangan bercanda mulu ah. Lagi ada orang nangis gitu kok bercanda. Kenapa? Cerita. Jadi gini komandan, saya tuh baru aja disiram air sama teman sekelas saya. Gitu. Terus? Kok itu ada es krimnya? Ini kotor banget baju kamu. Es krimnya putih. Oh, es krimnya putih. Oh, baik. Vanilla. Baik. Oke. Ada rasanya. Jadi nangisnya mau diterusin nggak nih? Sabar dulu dong semua. Oke. Ini belum selesai cerita. Oke. Kalian udah pada Iya, potong-potong iya, aku oke, aja. Iya, Kita dengarkan maaf, dulu. maaf. Oke, kita catat dulu, kita data dulu. Gimana makin nggak kena mental aku. Saya nggak jadi lapor nih. Oh, nggak jadi lapor. Jadi deh. Kita catat ya. Namamu siapa? Oke, nama aku Rispat. Aku Iya. tuh habis dibully, Kak. Kamu dibully. Aku disepak, aku ditendang, aku dihina, Kak. Sumpah. Kamu jadi kakak ya? Aku kakakmu, kamu adikku. Udah anggap kayak kakak sendiri. Oh, oke. Oke, baik. Oke deh, baiklah. Aku jadi nggak wibawa ya. Oke, tunggu. Harus wibawa. Cerita lagi. Kenapa kamu bisa sampai merasa dibully? Iya gitu, Kak. Di awalnya aku di kelas. Terus aku disiram sama teman sekelas. Oke, dicatat Vio. Kayak disiram, Kak. Aku ditendang. Dihina juga, Kak. Aduh, kamu berarti menurutmu kamu mengalami bully ya, dibully teman-temanmu ya. Benar, Kak. Oke. Tunggu ya, kita catat dulu ya. Oke, Vio sudah dicatat? Udah. Oke, baik. Namanya Rispat, mengalami bullying. Bener. Oke. Ngomong-ngomong soal bullying itu apa sih, Dan? Bullying itu apa sih? Coba, kalau menurut Rispat tadi kan kamu apa? Disepak, Bener, Kak. tendang, Ditonjok. ditonjok. Parah banget ya, sampai Hina juga, Kak. dihina, diejek, tadi diguyur pakai air. Nah, tapi itu terus-menerus nggak? Terus-menerus, Kak. Terus-menerus? Tiap hari. Orangnya sama nggak? Sama, Kak. Oke. Gerombolan itu mulu, Kak. Gerombolan itu mulu. Nah, kalau bullying itu syaratnya ada 3 paling tidak. Ada pengulangan repetisi kayak yang dialami Rispat. Yang kedua, dia ada intensi tertentu dari kelompok tertentu. Pokoknya 7 Rispat terus.
Nah gitu. Terus yang ketiga, dia ada kekuatan yang nggak seimbang. Jadi tadi kan bergerombol, semua nih nyerang Rispat. Nah itu kalau dilakukan secara terus menerus itu baru bully. Karena kadang-kadang kalau kita sekarang ngejek sekali, udah aku dibully gitu kan biasanya. Padahal belum tentu itu bully. Tapi kalau mengejek itu diteruskan terus menerus ke orang yang sama, terus intensinya atau apa niatannya nih dari orang itu emang aku mau bikin dia itu sakit hati, aku mau bikin dia itu sengsara, itu baru bullying gitu. Ya pasti kalau orang yang mengalami sebagai victim itu pasti dia sebagai korban itu pasti merasa sedih banget, merasa nggak ada yang sayang sama dia, nggak ada yang membela dia, gitu. Mau nanya nih Dan, kira-kira untuk tanda-tanda orang yang mengalami bullying itu kayak apa sih? Terus kita nih sebagai orang-orang terdekatnya, bagaimana cara kita untuk bisa membantu korban bullying itu? Salah satunya nih, Rispa datang nangis. Kadang-kadang kan sering kali perilaku bully itu sebenarnya terjadi di sekolah. Kalau masa sekolah, kenapa? Karena dia intensitas relasinya atau bermainnya atau berhubungannya dengan teman itu cukup panjang. Kalau udah dewasa itu jarang kan, ketemunya nggak intensif banget. Nah, apa sih tanda-tandanya? Biasanya murung, terus nggak pede, mau ngapa-ngapain takut. Bahkan ada yang nggak mau temenan lagi, nggak mau sekolah. Bahkan kalau sekarang zaman gadget, kadang-kadang anak-anak kan suka ya ketemu gadget, pegang gadget, tapi itu bisa jadi loh dia gelisah. Karena apa? Takut DWA temannya, takut tiba-tiba dikata-katain temennya. Pernah? Sering Kak kayak gitu juga, sering banget. Sabar ya. Kasian banget. Kirimin kan, dikatain jelek lah, dan itu bisa parah banget. Tadi ada kamu nanya satu lagi apa Nela selain? Kita tuh sebagai orang terdekat Oh, mereka, bisa bantu caranya dia. gimana buat bantuin mereka? Oke, bisa bantu dia tuh kayak gimana? Sebenarnya kalau perilaku yang bullying itu seharusnya sih ya dari lingkungan. Jadi dari lingkungan itu perlu dibangun, mempunyai sebuah lingkungan yang positif, yang konstruktif. Nah kalau di sekolah-sekolah biasanya itu sekarang ada yang kayak seminar, ada yang kayak workshop, gimana mengajak orang-orang di sekitar. Karena kan sebenarnya mungkin guru atau orang dewasa lain tuh nggak tahu loh kalau mereka dibully, kalau mereka itu mengalami kekerasan, mereka itu mengalami sesuatu tekanan. Yang tahu teman-temannya. Nah yang bisa membangun ini teman-temannya, diberikan situasi di mana atau dibiasakan untuk mengatakan sesuatu dengan positif. Kalau ada temennya yang merasa seperti ini, paling gampang sebenarnya kalau di sekolah lapor guru atau orang dewasa, cerita. Tapi kadang-kadang memang anak-anak yang kena bully ini juga takut. Nah, yang perlu aware adalah orang dewasa yang di sekitarnya. Oh, biasanya Rispat nih suka ceria nih, kok tiba-tiba jadi murung nih. Kok biasanya dia suka kalau diajak ke sini, kok tiba-tiba dia nggak mau. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang sekitar juga. Dan pasti memperkatakan sesuatu yang baik, memperkatakan sesuatu yang positif, itu yang perlu dibangun dari lingkungan. Itu salah satu cara kita membantu. Nah, kalau misalnya udah parah banget nih, apa sih yang harus dilakukan? Treatment dari ahli, harus ke psikolog lah, atau misalnya ke psikiater. Karena kalau udah sampai depresi, itu ngeri loh kalau bully. Bersyukur nih Rispat masih bisa cerita ke kita. Thank you. Tapi kalau enggak, Kamu udah bisa speak up. tapi kalau enggak, dia bisa self harm. Kamu nggak sampai situ kan? Jangan sampai dong. Enggak sampai Oh iya dong. baik. Karena anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Jadi sampai itu, bahkan sampai ada yang dia bilang, aku mau mati aja, aku bunuh diri aja. Itu banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu. Nah itu sebegitu luar biasanya pengaruh atau efek atau dampak bullying itu. Tapi Kak, kan bullying itu sekarang udah nggak mandang apapun lagi ya Kak. Ya. Bahkan yang good looking, rich people juga bisa kena Kak. BCL Kak, itu juga jadi sasaran bullying juga kan sebenarnya. BCL kurang Terus apa gimana ya? sih Kak penyebabnya supaya orang bisa ngelakuin kayak gitu Kak?
aku tanya dulu. Kalau cewek-cewek nih, cewek-cewek berdua nih, biasanya kalau ngelihat cewek lain, apa sih yang diomongin? Outfitnya nggak sih biasanya? Outfit. Terus apa lagi? Tapi kadang kalau dia udah glow up gitu loh Kak, Glow tambah up, cantik. glowing Ngiri tiba-tiba dong dia kok kan. cantik gitu, kok aku enggak gitu. Nah, kalau cowok Gimana Pak? Biasanya sih prestasi sih Kak. Kalau rankingku turun terus ada teman cowokku yang lebih daripada aku biasanya udah gitu Kak. Nah, iri juga karena prestasi. Nah, Tajir juga Kak. tajir, apalagi deh. sekarang tentengannya iPhone, kemana-mana sekolah bawa iPad gitu ya. Bahkan ada yang udah bawa motor keren misalnya kayak gitu. Nah, memang sih bukan sekarang ya, bullying itu sebenarnya nggak pandang harus anak yang jelek banget, harus anak yang dalam tanda kutip bodoh atau apa gitu. Tapi ya itu tadi, cewek-cewek ngirinya sama apa? Yang glowing, yang cantik, itu pun bisa jadi korban bullying. Jadi nggak menutup kemungkinan siapapun itu bisa menjadi korban bullying. Jadi memang tergantung tadi, ada power atau perbedaan kekuatan nih. Walaupun cantik tapi dia tidak bisa membela diri, ya dia akan bisa jadi potensi bully gitu. Tapi kalau BCL mungkin netizen aja yang ngomong, selama dia kuat sih sebenarnya nggak masalah. Gitu. Sudah lebih lega sekarang? Lumayan Kak. Tapi Dan, ada nggak sih dampak jangka panjang bagi pelaku bullying? Oke, dampak jangka panjang. Kalian pernah nonton film The Glory nggak? Pernah. Yang drakor itu nggak sih? Itu yang kemarin hype banget. Iya, itu kan sempat ini banget ya, bahkan sempat jadi pembicaraan. Itu apakah dari film itu bisa jadi mungkin dilebih-lebihkan bisa, tapi efeknya bisa kayak gitu loh. Bisa orang tuh jadi pembuli lagi karena merasa dulu dibully, begitu aku ketemu korban atau ketemu calon korban atau ketemu seseorang yang lebih lemah, ini kesempatanku balas dendam. Dia kan bisa balas dendam tuh sama yang sebelumnya. Iya. Aku bisa jadi kayak mereka dong. Bisa, tapi harus dibangun dirinya supaya nggak jadi membuli orang lain lagi. Dendam itu udah pasti. Kemudian tadi aku bilang depresi. Nah, depresi tuh nggak kelihatan loh. Efek yang paling buruk bunuh diri. Itu efek paling buruk bunuh diri. Dan kalau kita nggak aware, lingkungannya teman-teman yang nggak memahami, nggak even nggak peduli sama temen, bisa jadi tiba-tiba kita ya udah denger banyak ya sekarang kasus-kasus beberapa waktu ini tiba-tiba dia lompat dari gedung, tiba-tiba apa. Nah, kayak gitu efeknya tuh serius itu sebenarnya kalau bullying. Terus cara cegah biar mereka nggak ngelakuin hal yang sama gimana deh? Caranya keluarga. Keluarga is important. Itu paling penting. Kalau keluarga itu nggak kuat, keluarganya tidak menerapkan kasih, keluarganya tidak mengajari cara membangun empati atau membangun rasa peduli. Sekarang ini pernah lihat gak kalau di dalam sebuah meja makan semua orang sibuk masing-masing dengan gadgetnya, itu yang perlu juga diperbaiki. Bagaimana orang tua bisa berkomunikasi dengan anak, orang tua bisa mengajarkan bagaimana cara care kepada orang lain melalui tindakannya dia, melalui apa yang dicontohkan. Nah, itu basic foundationnya dari keluarga. Kita dari lingkungan kita, teman-teman, yaitu membantu bisa menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang positif. Kalau di sekolah juga sering diingatkan, suka ejek-ejekan nggak dulu misalnya, suka manggil-manggil bapak, nama bapak. Kamu juga ngalamin pasti dibully nama bapak. Itu kayaknya biasa ya. Iya, kan kita dulu nganggapnya kayak bercandaan aja. Gendut lu misalnya. Panggil nama Dasar bapak. pendek kamu. Misalnya kayak gitu. Jelek. Nah, jelek lu. Ini beneran ya, serius ya ngomongnya. Nah, kalau itu tidak diingatkan dan dibiarkan terus-terusan, ya itu bisa akhirnya bergulir ke arah bullying. Gitu. Oke, nah terus kalau kita bicara soal kekristenan Nindan, kira-kira ada nggak sih prinsip-prinsip Kristiani atau mungkin lebih spesifik ke ayat-ayat Alkitab yang mungkin relate dengan kasus bullying yang seperti kita bicarakan saat ini? Ada nggak ya?
Oke. Kita bisa mengacu ke sana juga. Oke, coba ya kita buka 1 Korintus 13 ayat 4. Ada yang bisa buka? Itu yang tentang kasih itu bukan sih? Coba kita cek ya, benar nggak nih? Seingatku itu sih. Boleh. Aku Boleh banget, buka. boleh Kamu banget. nggak bawa handphone ya? Iya, Kak. Handphonemu Tadi- kenapa diambil tadi orang? buru-buru, Kak. Oh buru-buru. Oke, baiklah. Sebentar ya. Baik. 1 Korintus 13 ayat 4. Nih. Coba 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan dia tidak sombong. Nah, kalau kita teruskan ke ayat-ayat selanjutnya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan banyak lagi dalam perikop itu bercerita tentang kasih. Sebenarnya kalau agak heran ya kalau misalnya anak-anaknya Tuhan sampai ada yang jadi pembuli, karena prinsipnya Tuhan Yesus kan gampang sebenarnya, simple, kasih. Mengasihi sesama, pertama mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu kan dasar banget gitu. Nah sebenarnya dasar itu kalau kita bisa menerapkan kasih itu dalam hidup sehari-hari, bullying itu seharusnya tidak terjadi. Nah ada satu ayat lagi nih buat Rispat khususnya ya, biar jadi penguatan buat kamu. Nah ada di, aduh tolongin. Ya udah. Tolongin. Dari Yesaya 43 ayat 4a. Yesaya 43 ayat 4a. Oke. Nih. Coba dibaca dengan yakin. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. So, kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua, Tuhan mengasihi anaknya, Tuhan mengasihi Rispat. Jadi penguatan supaya ketika ada orang yang bilang sesuatu ke kita, apakah kita cantik terus? Enggak. Kita ganteng terus? Enggak. Tapi kita berharga loh. Jangan merasa diintimidasi sama apapun. Tapi bukan berarti kita cuek sama masukan orang. Masukan orang tetap didengerin. Tapi ketika itu terus-menerus bilang sesuatu. Kalau kita misalnya dibilang jelek, iya aku jelek. Terus kenapa? Kalau kita balas kayak gitu mereka mau apa lagi? Ya kan? Iya juga ya. Oh dasar lo, kamu tuh gendut. Iya aku gendut. Nanti ya besok aku coba kurusin badan ya, dibantu ya, misalnya kayak gitu. Lebih enak kitanya juga. Oke, aku harus termotivasi nih untuk misalnya nih harus lebih kurus, misalnya buat sehat gitu. Tapi nggak perlu merasa bahwa wah dunianya runtuh nih, aku nggak berharga nih, aku jelek banget nih, aku nggak diakui sama dunia. Ya kalau dunia nggak mengakui kamu, ada Tuhan yang menyayangi kamu. Tuh. Gimana? Masih sedih? Lumayan sih Kak, udah lumayan better. Oke, mental kamu sudah lebih baik? Mendingan Kak. Perlu sama psikolog? Kayaknya nggak perlu deh Kak. Berarti besok bisa lebih strong dong. Strong banget Kak. Oke, harus ketemu sama orang, nggak boleh jadi victim. Nah yang penting itu apa? Empati, mindsetnya harus diubah. Aku bukan korban, aku berharga. Dan kita bisa empower atau mendorong orang, memberdayakan orang. Kalau Rispat hari ini mengalami sesuatu yang buruk, jangan sampai orang lain mengalami hal yang buruk. Kalau ada, dibantu, dikuatkan. Tuh. Nah, Nela tadi bilang, dulu aku pembuli. Tapi kan sekarang udah enggak, Kak. Tobat lu. Udah, Kak. Nah, ini ganti pembuli nih lama-lama nih. Ya maaf. Oke, so habis ini Rispat dan kita semua harus berbagi sesuatu hal yang positif kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Nah, udah aman kan mentalnya? Aman dan Lah. kalau kami mah aman ya nggak Yang sih? ditanyakan ini, yang korban bully ini, kenapa yang aman di sini? Aman? Aku loh yang ditanyain. Aneh ya, anggota-anggota komandan ini.
Ya kayak gitu ya, diterima aja. Kalau lapor ke sini ya diterima sama orang-orang kayak gini ya. Tapi mereka baik kok, mereka sayang sama semua orang. Nah, kalau gitu, Bisa aja lu. oke, kalau gitu setelah ini kita berdoa sama-sama, kita doakan Rispat supaya dia juga bisa lebih kuat dan kita semua bisa menjadi pembawa damai, kita bisa memberikan hal-hal positif buat lingkungan sekitar kita dan nanti kita nyanyi sama-sama ya. Yeay! Udah mau selesai nih kontennya, udah mau selesai. Yuk kita berdoa bersama dulu. Tuhan, kami berterima kasih dan kami bersyukur buat hidup kami Tuhan, dan terkhusus kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini mungkin sedang mengalami Tuhan kesedihan, mungkin sedang mengalami Tuhan rasa marah, mungkin sedang Tuhan mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan karena mereka menerima kekerasan dari orang lain, mereka menerima hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Tuhan mari tolong dan supaya Tuhan kuatkan setiap orang yang sedang mengalaminya Tuhan, supaya bisa menjadi orang yang lebih kuat, bisa memberikan damai buat sekitarnya, bisa membawa hal-hal yang positif Tuhan buat orang-orang di sekelilingnya. Dan kami juga berdoa mungkin buat orang-orang yang saat ini masih melakukan hal-hal yang mendukakan hati teman-temannya, mendukakan hati saudara-saudaranya, baik dari hal-hal perkataan, dari perbuatan Tuhan. Mohon Tuhan pengampunan-Mu, dan biarlah setiap dari kami Tuhan membawa damai, membawa kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan, kami meminta di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang selalu melihat kami berharga. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke, kita nyanyi dulu ya. Panggil Yanto lagi. Panggil Yanto. Kakak polisi duduk sini. Nah, Yanto. Dindoro. Bentar ya. Niatan. Geser deh, geser banyak banget nih benda-benda. Lagunya apa nih? Lagunya apa nih? Oh. Kaset apa nih? Banyak banget. Buset. Hati-hati kena. Iya, udah kena Oh iya masalahnya. iya. Oke. Nih ya, Doro. Nah. Nah, Oke. thank you. Ini supaya enak nanti. Oh ya udah, bawa ini udah nggak kerja lagi. Tadi aku jawab loh. Beda banget nih. Ya kamu mau jadi apa aja, kamu tetap Yanto yang disayang. Ya yang. Oke, lagunya apa nih Nela? Biar dia bahagia. Lagu apa ya? Hari ini kurasa bahagia nggak sih? Oke, kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Oke, sampai berjumpa di Igen Talk selanjutnya. Bye-bye. Maaf ya. Kamu buat batunya dah. Kamera. Rolling. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Baru Kanela tiba-tiba masuk. Kau sahabatku, kau saudara, Angkat deh, angkat juga ini.